Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 2 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Bahroni beserta teman-teman saya yaitu Mahfud Basrawi, Maslina Nurmaiza, Muhammad Syarifuddin Subahtiar, dan Muhammad Gondo Rianto. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Konsep Pemikiran Aliran Filsafat Pendidikan Barat dan Implikasinya Terhadap Sistem Pendidikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi-materi selanjutnya pada slide-slide video ini. Ada beberapa konsep pemikiran aliran filsafat pendidikan barat dan implikasinya terhadap pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu konsep pemikiran perennialisme. Secara etimologis, perennialisme diambil dari kata perennial dengan mendapat tambahan isme. Perennial berasal dari bahasa Latin yaitu perennis yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Inggris yang berarti kekal selama-lamanya atau abadi. Jadi perennialisme bisa didefinisikan sebagai aliran atau paham kekekalan. Konsep pemikiran esensialisme dan implikasinya terhadap pendidikan. 1. Pengertian esensialisme. Secara etimologi, esensialisme berasal dari bahasa Inggris, yakni essential, yang berarti inti atau pokok dari sesuatu, atau aliran, mazhab, atau faham. 2. Sejarah esensialisme. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme, akan tetapi tidak lebur menjadi satu dan tidak melepaskan sifatnya yang utama pada dirinya masing-masing. Dengan demikian, Renaissance adalah pangkal sejarah timbulnya konsep-konsep pikir yang disebut esensialisme. Esensialisme adalah konsep meletakkan sebagian ciri alam pikir modern, maka aliran ini juga disebut sebagai salah satu aliran filsafat pendidikan modern. Selain dari progresivisme, perennialisme, dan rekonstruksialisme, esensialisme pertama-tama muncul dan merupakan reaksi terhadap simbolisme mutlak dan dogmatis abad pertengahan. Maka disusunlah konsep yang sistematis dan menyeluruh mengenai manusia dan alam semesta yang memenuhi tuntutan zaman. Realisme modern yang menjadi salah satu eksponen esensialisme menitik beratkan tinjauannya mengenai alam dan dunia fisik. 3. Karakteristik esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan bertumbuh pada dasar pandangan fleksibilitas dalam segala bentuk yang dapat menjadi sumber pandangan yang berubah-ubah, mudah goyah dan kurang terarah, tidak menentu dan kurang stabil. 4. Pandangan esensialisme terhadap pendidikan. Pandangan tentang pendidikan dari tokoh pendidikan Renaissance. Yang pertama adalah Johann Amos Cornelius, yaitu agar segala sesuatu diajarkan melalui indera, karena indera adalah pintu gerbangnya jiwa. Tokoh kedua adalah Johann Friedrich Herbert, yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dan kebijakan Tuhan. Artinya, perlu adanya penyesuaian dengan hukum kesusilaan. 5. Implikasi filsafat esensialisme terhadap pendidikan. Sebagaimana dijelaskan di depan, bahwa esensialisme yaitu filsafat yang memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai terpilih, mempunyai dampak terhadap pendidikan, diantaranya orang pengawasan, pengarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maslina Nurmaiza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu tentang progresivisme. Yang pertama adalah konsep pemikiran aliran progresivisme. Jadi, awal mula lahirnya progresivisme ialah dilatar belakangi ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional, cenderung otoriter, dan peserta didik hanya dijadikan sebagai objek pembelajaran.
Aliran progresivisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh pada saat abad ke-20 sampai saat ini. Pengaruh aliran ini terasa di seluruh dunia, terlebih di Amerika Serikat. Usaha pembaruan di lapangan pendidikan pada umumnya terdorong oleh aliran progresivisme ini. Aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal, yaitu pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat fleksibel, curious, toleran, dan open-minded, atau berhati terbuka. Aliran progresivisme ini dalam sebuah realita kehidupan mengakui dan berusaha mengembangkan. Hal ini dilakukan agar manusia dapat menghadapi sebuah tantangan. Progresivisme juga disebut instrumentalisme dan eksperimentalisme. Jadi dalam aliran progresivisme mempunyai tekad dalam perubahan dan perkembangan di kehidupan demi kemajuan. Yang kedua yaitu implikasi aliran progresivisme terhadap pendidikan. Jadi, aliran progresivisme dalam pendidikan harus memberikan kesempatan peserta didik supaya mereka bisa mengembangkan kreativitas dan inisiatif dari diri mereka dalam pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran dapat berpusat kepada minat peserta didik sesuai dengan apa yang mereka rangsang. Peran guru tetap sebagai pembimbing yang bisa mengarahkan dan mengendalikan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Aliran ini juga lebih menekankan pada bagaimana cara peserta didik menghadapi dan memecahkan suatu masalah yang ada di kehidupan sehari-harinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu saudari Maslina Nurmaiza. Di sini saya akan melanjutkan. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Syarifuddin Subahtiar, nomor induk mahasiswa 201200336. Baik, dilanjutkan. Nomor 4, yakni konsep pemikiran aliran eksistensialisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Ya, baik, konsep eksistensialisme dikembangkan oleh ahli filsafat asal Jerman, yaitu Martin Heidegger, merupakan bagian filsafat dan akar metodologinya berasal dari metodologi fenomenologi yang dikembangkan oleh Husserl. Kemunculan eksistensialisme berawal dari ahli filsafat Søren Kierkegaard dan Nietzsche. Søren Kierkegaard ingin menjawab pertanyaan, bagaimanakah aku menjadi seorang diri? Dasar pertanyaan tersebut mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum tetapi berada dalam eksistensi individu yang konkret. Konsep ini maksudnya bahwa umumnya yang intinya aliran ini mengemukakan pendidikan yang sudah jelas, yang sudah tertera. Nanti pengimplikasiannya sesudah ini. Ya, itu tadi konsepnya. Kemudian untuk implikasinya. Implikasi filsafat eksistensialisme terhadap sistem pendidikan, diantaranya berupa nilai, tujuan pendidikan, terus kemudian kurikulum, proses belajar mengajar, dan peranan guru. Kita bahas satu-satu. Nilai. Nilai ini menekankan kebebasan dalam tindakan. Kebebasan bukan tujuan atau suatu cita-cita dalam dirinya sendiri, melainkan merupakan suatu potensi untuk suatu tindakan. Jadi
Nilai ini tujuannya untuk mengetahui pencapaian peserta didik, ya, belajar mengajar. Bagaimana sih perkembangan itu? Terus, tujuan pendidikan terutama untuk mengetahui berupa ilmu-ilmu pendidikan formal maupun agamis. Terus kemudian kurikulum. Kurikulum ini yakni seperti halnya aturan untuk memperlancar sistem pendidikan. Jadi tanpa adanya kurikulum ini, proses belajar mengajar pun belum tentu bisa berjalan. Karena kurikulum ini sangat penting sekali. Kemudian proses belajar mengajar, pengaplikasiannya atau implikasinya. Proses belajar mengajar ini ditujukan untuk dialog antara guru dan siswa, antara pendidik dan peserta didik, untuk menghubungkan antara satu sama lain. Kemudian lanjut peranan guru. Peranan guru sudah jelas dalam artian dalam kehidupan untuk pendidik, pengajar, penasihat, dan lain sebagainya. Peranan guru ini sangatlah penting. Baik, sekian nanti akan dilanjutkan oleh kelompok kami yang bernama Muhammad Gondorianto. Dari saya pribadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Gondorianto, NIM 2012337. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Mas Syarifuddin. Konsep pemikiran aliran rekonstruksinisme dan implikasinya terhadap pendidikan. 1. Rekonstruksisionalisme adalah aliran filsafat pendidikan yang memandang pendidikan sebagai pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. 2. Pandangan tentang pendidikan menurut rekonstruksisionalisme. Pendidikan lebih diartikan dengan mengajar. A. Kurikulum sebagai program aktivitas di mana pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksikan. B. Metode pendidikan guru berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap peserta didik. Oleh karena itu, guru harus mempertimbangkan menggunakan berbagai metode yang sesuai untuk membantu pelajar belajar. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.